Salam. Dengan ibu siapa dari mana? Buya, saya hamba Allah dari Cirebon. Dari? Baik, silakan ibu bisa bertanya langsung kepada Buya. Silakan. Buya, saya punya permasalahan. Selama ini ada orang yang benci sama saya. Dia selalu pengen tahu urusan saya, keadaan saya, dan tentang kehidupan saya. Saya sendiri tidak tahu apa salah saya pada dia. Sehingga dia begitu benci pada saya. Kalau saya lewat depan rumahnya, saya selalu disindir, direndahkan, bahkan menghina saya. Namun selama ini saya diam saja, karena saya pikir kalau saya membalasnya, berarti saya sama seperti dia, sama jeleknya. Sama anak saya pun sama begitu, Buya. Setiap anak saya lewat depan rumahnya, selalu disindir dengan perkataan-perkataan sindiran dan singgungan. Karena anak saya cerita sama saya. Saya merasa tersinggung dan sakit hati sama perkataan-perkataannya, Buya. Yang saya tanyakan, bagaimana seharusnya sikap saya terhadap orang seperti itu, Buya? Baik. Agar saya bisa menjaga hati saya, agar saya tidak benci sama dia. Tolong beri solusinya, Buya. Masya Allah. Pertama, sesuai dengan pertanyaan, ada satu orang yang menurut beliaunya adalah membencinya. Tidak senang kepada beliaunya. Pengen tahu keadaannya. Jika bertemu, melihat menampakkan muka masam, cemberut, bahkan mungkin ada kalimat-kalimat yang menyakitkan. Yang kami cermati, ibu ini ingin baik betul. Sampai ngerti kalau aku balas, maka aku akan menjadi jelek seperti dia. Cuman kalau menelan obat, hendaknya harus sesuai dengan dosisnya dan diselesaikan sampai tuntas. Jangan tanggung. Artinya ibu sudah tahu kebaikan. Bahasanya kalau membalas adalah jelek, maka sempurnakan. Ibu sudah punya bekal baik. Di samping ibu tidak membalas, berusahalah ibu untuk tidak marah dengannya. Imam Ghazali punya resep yang sederhana. Jadi gini, kalau ada orang ngolok kita, kenapa harus marah? Kalau memang kita jelek, ya memang jelek saya, kenapa saya marah? Kalau saya tidak seperti yang diomongkan, ya alhamdulillah saya tidak seperti yang diomongkan. Kenapa juga saya marah? Kan sederhana Imam Ghazali. Sekarang omongan orang itu benar atau enggak? Kalau omongan orang itu benar, Anda enggak usah marah, omongannya benar. Kalau omongannya tidak benar, Anda tinggal mengucapkan, alhamdulillah saya tidak seperti yang dia duga. Selesai. Ini. Kemudian, selanjutnya, Anda sudah benar tidak ingin membalas. Tapi harus Anda sempurnakan memerangi diri Anda, memerangi hawa nafsu Anda. Jadi merasa tersinggung ini ada yang benar, ada yang tidak. Tapi apapun bentuknya, setelah orang tersinggung itu adalah dia punya bekal untuk jihad, mujahadah. Allah memberikan kepada kita hawa nafsu, marah, emosi. Dendam itu sebetulnya itu bahan untuk naik pangkat. Kalau tidak ada hawa nafsu di dalam diri kita, nggak akan punya pangkat tinggi dengan memerangi hawa nafsu kita. Kita bukan malaikat yang diciptakan tanpa hawa nafsu. Maka Allah memberikan kepada manusia itu hawa nafsu. Jika dia bisa memerangi hawa nafsu, dia bisa melampaui derajatnya malaikat. Dengan hawa nafsunya yang diperangi dan ditundukkan, itulah dia akan mulia. Kalau ada orang sudah nggak punya hawa nafsu, ya nggak ada jihad saat itu. Maka sekarang Anda fahami bahwa emosi yang ada dalam diri Anda itu adalah hawa nafsu yang Anda perangi. Ini kalau kita anggap bahwasanya apa yang mereka lakukan itu benar. Cuman sebab ada orang begini, dan itu semoga bukan Anda. Ada orang merasa orang nggak baik terus dengan dia. Ada orang merasa dirinya nggak baik. Kalau kami mencontohkan ini seperti orang pergi ke dokter. Dokter, jidat saya sakit, diperiksa sama dokter, jidatnya nggak sakit. Hidung saya sakit, dokter, hidungnya nggak sakit. Dagu saya sejak saya sentuh sakit, dokter, ya. Lututnya disentuh juga sakit, dokter. Dokter yang meriksa lututnya nggak ada. Sekujur tubuhnya katanya setiap saya sentuh sakit, kata dokternya nggak ada yang sakit. Lupa bahwasanya yang sakit adalah di jemarinya sini. Kena canteng katanya orang Jawa. Oh, yang sakit jemarinya yang diperiksa yang lainnya.
Makanya orang tuh kadang seperti cantang ini, lihat orang lain jelek semuanya, lupa bahwasanya dirinya yang tidak baik. Bisa jadi orang semacam ini sehingga melihat orang di kiri kanannya adalah tidak baik, tidak baik, tidak baik, sehingga semuanya setan bisa, padahal setannya adalah dia. Ini bermasalah. Dan semoga bukan Anda. Artinya mungkin orang itu benar tidak baik dengan Anda, sehingga sering menampakkan muka masam kepada Anda, kalimat yang menyakitkan bagi Anda. Maka tidak ada cara bagi Anda kecuali Anda menatah hati Anda. Resep Imam Ghazali tadi. Kalau benar Anda nggak perlu marah, kalau tidak benar ngapain juga Anda marah. Tinggal bersyukur kepada Allah kalau Anda tidak seperti yang dia omongkan. Nah, kemudian Anda harus bisa menyimpulkan, jika Anda masih dalam kondisi marah dengan dia, berarti Anda sama. Cuman bedanya, dia diungkapkan dan Anda simpan. Artinya, bisa jadi yang ada di hati Anda, gumpalan dendamnya lebih gede dari yang ada padanya. Artinya apa? Anda tidak punya kelebihan dari dia. Anda perangi. Nah, bagaimana cara meranginya? Subhanallah. Ada tetangga cemberut setiap hari, subhanallah. Setelah dikasih salam 4 kali hilang. Anda jangan ragu. Anda urusan dengan Allah. Ucapkan assalamualaikum kepadanya. Assalamualaikum yang tulus. Assalamualaikum. Bukan marah itu. Assalamualaikum. Mohon maaf punten, mohon maaf. Kirim hadiah. Tidak terima Anda tidak usah ragu. Assalamualaikum. Nyapa dengan baik. Jangan dia berkata tidak baik lalu Anda balas. Anda tidak membalas, tapi kadang tanpa sadar kita membalas. Dengan apa tuh? Buktinya kita tidak memperlakukan dia dengan baik. Itu membalas sebetulnya. Jadi balaslah dengan kebaikan. Itu kan yang diajarkan oleh baginda Nabi. Dia melakukan kejahatan, perlakukan dia dengan baik. Maka pahala buatmu yang pertama. Yang kedua adalah jika dia bisa jadi dia menjadi sadar karena caramu. Jadi langkah selanjutnya adalah lanjutkan Anda dalam merangi hawa nafsu Anda. Anda sudah istimewa. Tidak ingin membalas dengan lesan Anda. Tidak ingin membalas dengan perilaku Anda. Tapi mari Anda lanjutkan dengan cara membalas dengan kebaikan. Tadi kan tidak membalas dengan kejahatan. Tapi belum sempurna. Jika ada orang berbuat jahat, jangan dibalas dengan kejahatan. Tapi tidak sampai di situ. Itu sudah benar. Tapi untuk naik pangkat lebih tinggi lagi, orang berbuat jahat kepada Anda, balas dengan kebaikan. Dengan tulus, bukan karena Anda ingin diperlakukan baik oleh dia, tapi karena Anda ingin mendapatkan pahala dari Allah, maka lihat, Anda akan menemukan hasilnya di esok hari. Kenapa? Kalau betul Anda berbuat karena Allah, Anda tidak akan marah dengan siapapun. Pun sudah diterima oleh Allah, insya Allah. Sederhana. Seperti itu. Maka, baikilah dia. Jangan ragu. Baikilah dia dengan salam, dengan hadiah, dengan tegur sapa, dan dengan wajah yang berseri-seri, dengan senyum Anda, dan jangan peduli dengan omongan mereka. Dengar Imam Ghazali tadi.